Adik Lalu, semuanya, Assalamualaikum. oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak saya mewakili tim MCU dan para peserta malam hari ini. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Semoga ini menjadi nilai amal kebaikan untuk Ibu dan kita malam hari ini bisa melaksanakan kegiatan yang bermanfaat. Oke, nggak ada suaranya, ada kok. Mungkin kakaknya belum join audionya. Oke, kalau seperti itu, mungkin Bu Dokter, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini Bu Dokter nih siapa? Kemudian dari mana? Boleh kita kenalan dulu. Silakan Bu Dokter. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Ini pesertanya luar biasa nih, Mas nih. Dan alhamdulillah ini mereka punya rencana tahun 2025 untuk mengikuti uji kompetensi. Nah, ini nanti menjadi bahan diskusi kita bagaimana cara menyiapkan untuk menuju ya sukses UKOM. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Ismona, saya dari Stikes Telogorejo Semarang. Saat ini bergabung di program studi S1 Keperawatan di Stikes Telogorejo Semarang. Ya, mungkin itu Baik, Mas Arsi, siap. ya. Terima kasih banyak. Salam kenal Bu Dokter, Bu Is. Atau nanti panggilannya ada masing-masing dari teman-teman peserta nih yang akan menyapa oleh Bu Dokter Ismunah malam hari ini. Oke, absennya nanti akan dikirimkan di bagian akhir, jadi teman-teman ikuti dulu kegiatannya. Mohon izin Bu Dokter, saya konfirmasi untuk paparannya dari Ibu atau dari saya yang share screen atau dari tim MCU. Dari saya dulu nanti. Oh, boleh. Baik, kalau begitu mungkin Bu Dokter sambil menyiapkan, saya izin menjelaskan teknisnya. Mungkin ada teman-teman yang baru bergabung, kemudian baru mengikuti kegiatan webinar bersama MCU. Jadi nantinya kita akan belajar beberapa latihan soal uji kompetensi. Jadi ini adalah dalam rangka persiapan untuk membantu teman-teman meningkatkan pemahaman. Jadi nanti akan muncul beberapa soal dikerjakan. Saya mohon izin mematikan mikrofonnya dan juga kolom chat ketika teman-teman mengerjakan. Kemudian nanti setelah 1 menit saya bantu ingatkan atau hitung mundur, teman-teman kirimkan di kolom chat untuk option jawabannya. Kemudian dalam beberapa soal diminta pendapat bagi peserta yang ingin menyampaikan pendapat memilih option tersebut. Setelah setiap soalnya dibahas, lanjut lagi soalnya, kemudian nanti sampai soal terakhir, baru kita akan melakukan diskusi. Jadi pertanyaan itu ada di bagian akhir, teman-teman catat dulu benar salahnya dan diskusinya. Dan yang terakhir, baru kita akan melakukan dokumentasi, baru ada absensi, dan setelah itu diakhiri kegiatannya. Semoga teman-teman semua, Bapak Ibu, bisa menyimak dan memperhatikan dengan baik alur teknisnya. Kalau seperti itu, mungkin boleh Bu Dokter di share screen. Ingat, absensi akan ada di bagian akhir setelah teman-teman mengikuti semua kegiatannya. Oke, baik. Kita akan memulai terlebih dahulu. Kita persilakan, monggo silakan Bu Dokter. Baik, terima kasih Mas Adi untuk waktunya. Adik-adik semua, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan pada kesempatan hari ini, senang sekali bisa bergabung, bertemu bersama adik-adik semua untuk mempersiapkan diri di dalam proses menghadapi uji kompetensi di tahun 2025 ya. Tadi kalau saya lihat di chat bagian besar teman-teman akan melakukan kegiatan ujian ini di tahun 2025. Ini menjadikan positif ya buat teman-teman semua agar bisa mempersiapkan lebih jauh lagi. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan di awal bahwa uji kompetensi profesinis itu merupakan hal yang sangat penting karena teman-teman belum bisa dikatakan lulus di dalam proses pendidikan ataupun belum bisa diberikan kewenangan untuk bekerja kalau belum lulus uji kompetensi ini. Ya, jadi nanti beberapa hal yang bisa saya sampaikan dan hal-hal apa yang bisa kita persiapkan di dalam menghadapi uji kompetensi ini. Oke.
Nah, di dalam waktu singkat ini nanti ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama kaitannya sedikit pengantar untuk blueprint Ukomnas. Kemudian ada beberapa pembahasan soal dan yang terakhir adalah kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi uji kompetensi tersebut supaya kita berhasil di dalam proses uji kompetensi itu, gitu ya. Nah, teman-teman semua mungkin sudah paham bahwa uji kompetensi itu sekarang merupakan exit exam. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa mahasiswa dikatakan lulus kalau sudah lulus di dalam uji kompetensi. Jadi kalau hanya lulus di dalam tahap pendidikan, di institusi atau di program studi belum dinyatakan lulus. Ya, dan persyaratan untuk menjalankan pekerjaan di bidang kesehatan, utamanya adalah profesi keperawatan ini, teman-teman harus membawa sertifikat uji kompetensi yang nanti akan juga diterbitkan surat tanda registrasi yang saat ini sesuai dengan regulasi yang ada untuk STR-nya adalah berlaku seumur hidup gitu ya. Kemudian, ketika teman-teman belum bisa menyelesaikan uji kompetensi, teman-teman masih menjadi tanggung jawab institusi untuk dilakukan pembinaan, dilakukan bimbingan sampai bisa lolos uji kompetensi ini. Ya, harapannya memang bagi peserta tentu ujian sekali sudah lolos gitu. Itu menjadi kebanggaan secara pribadi dan kebanggaan institusi. Karena penilaian kelulusan uji kompetensi itu sangat menentukan akreditasi di program studi. Ya. Nah, beberapa hal yang menjadikan pemahaman adik-adik, teman-teman semua, ada 3 kompetensi yang akan dilakukan pada saat uji kompetensi tersebut. Yang kompetensi pertama adalah praktek profesional, etik legal, dan peka budaya, di mana bobotnya adalah 15-25%. Kemudian yang kedua adalah asuhan dan manajemen asuhan keperawatan. Ini menjadikan bobot yang paling besar karena ini menjadikan kompetensi utama ya untuk kita semua. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan profesional, bobotnya maksimal adalah 15%. Nah, di sini nanti teman-teman adik-adik semua bisa melihat porsi-porsi mana yang bisa dan harus saya kuatkan secara maksimal agar bobotnya bisa kita capai, ya. Kelulusan bisa kita capai dengan hasil yang maksimal juga. Nah, ini bisa kita atur, walaupun sebenarnya bobot yang kecil jangan diabaikan, karena ini juga menentukan kelulusan untuk setiap periode uji kompetensi. Berikutnya, domain penilaian yang menjadikan blueprint di uji kompetensi. Yang pertama adalah kognitif. Untuk NAS itu maksimal 75%. Kemudian untuk diploma maksimal adalah 50%. Kemudian untuk tindakan-tindakan itu 25% maksimalnya yang NAS, kemudian yang diploma adalah 50%. Kenapa ini berbeda antara diploma dan nurse? Karena memang kewenangan atau kompetensi yang membedakan antara lulusan profesi dengan diploma itu berbeda. Kalau diploma lebih berfokus kepada hal-hal yang sifatnya prosedural, kalau yang nurse lebih berfokus kepada hal-hal yang lebih diutamakan kepada analisis, manajemen, dan segala sesuatu pengelolaan yang didukung oleh ya komprehensif dari berbagai tinjauan. Kemudian untuk efektif, untuk sikap, yang NES adalah maksimal 10% dan yang diploma juga sama 10%. Kemudian tinjauan keilmuan yang menjadikan pokok perhatian bagi kita semua, ternyata keperawatan medikal bedah menjadikan poin yang besar. Nah, ini menjadikan perhatian kita semua buat teman-teman ya, bahwa porsi ini harus kita maksimalkan supaya bobotnya itu bisa maksimal. Di samping tidak mengabaikan keilmuan yang lain. Ya, karena pada saat kita lulus, semua lulusan NES itu adalah NES profesional general. Jadi tidak berfokus pada satu bidang ilmu. Dan bidang area kerja pun kita nanti mungkin pada saat awal itu kita masuk kepada
pelayanan-pelayanannya sifatnya general, ya. Belum masuk ke kekhususan atau kritis, ya, gawat darurat dan lain sebagainya. Karena hal itu membutuhkan pelatihan-pelatihan khusus di keilmuan masing-masing. Selanjutnya terhadap blueprint keperawatan, ya. Untuk jumlah soal, asumsinya adalah ini. Ini adalah asumsi. Ya, ini pengalaman yang sudah ada. Dan nanti untuk periode-periode depan, ya, kita tentukan, kita sesuaikan saja dengan regulasi yang ada. Ya. Kemudian kaitannya dengan tinjauan kebutuhan dasar. Beberapa kebutuhan dasar menjadikan porsi di dalam soal-soal tersebut, gitu ya. Sehingga kita bisa melihat sebarannya seperti apa, termasuk tinjauan sistem, sebarannya seperti apa. Nah, porsi-porsi yang memang akan keluar di dalam uji kompetensi itu ditentukan oleh, ya, kira-kira sebaran kasus yang sering muncul di lapangan yang menjadikan area bidang kerja kita dari Sabang sampai Merauke itu seperti apa. Ya, ini yang menjadikan poin di dalam sebaran di soal-soal di dalam uji kompetensi. Nah, kemudian karena kita kaitannya dengan keperawatan, maka yang banyak kita lakukan adalah hubungannya dengan proses keperawatan. Semua tahapan di proses keperawatan itu ada, mulai dari pengkajian sampai dan evaluasi, dan sudah ditentukan bobot-bobotnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan di dalam uji kompetensi itu sebarannya adalah seperti ini. Ya, merujuk kepada kompetensi NES dan kompetensi diploma tentu akan berbeda pengaturannya. Ya, diploma lebih banyak kepada implementasi. Nah, ini sesuai dengan kewenangan dari masing-masing tenaga kesehatan, khususnya di keperawatan itu. Nah, kita coba masuk kepada soal yang pertama. Oke, Eh, baik. Nanti soalnya ini tidak perlu dibacakan ya Bu Dokter ya. Jadi nanti kita ya, akan menghitung 1 menit mulai dari oke. sekarang. Teman-teman peserta boleh fokus mengerjakan. Nanti saya akan bantu mengingatkan waktunya. Silakan dikerjakan 1 menit dari sekarang. 30 detik untuk soal nomor 1. Fokus. Oke, mohon untuk tidak dicoret-coret, teman-teman. Luar biasa semangatnya. Nanti dibuka di kolom chatnya, kita akan jawab secara serentak. 5, 4, 3, 2, 1. Ke kolom chat sekarang. Di kolom chat ya teman-teman ya. Mohon untuk tidak dicoret-coret. Jawab sesuai pemahamannya saja dulu. Karena kita bertujuan malam hari ini adalah meningkatkan pemahaman. Jadi salah benarnya belakangan. Yang terpenting percaya diri sesuai dengan kemampuan. Nanti kita akan luruskan bersama. Sudah ada A, B, C, D yang terjawab. Option E saya belum melihat. Nah, boleh sambil diberikan kata kuncinya. Misalnya A, kenapa? Singkatnya saja. Atau C, kenapa? Boleh silakan. Ada yang mau berpendapat? Karena ini awal-awalan saja, nanti kita lanjut fokus. Ini karena awalan. Silakan teman-teman yang mau berpendapat, gunakan fitur raise hand. Oke, Kak Yogi. Kak Yogi dari kampus mana berpendapat option apa? Kak. Izin Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, perkenalkan nama saya Yogi Bisman Purba, Prodi D3 Keperawatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baru Sanggul, Provinsi Sumatera Utara. Oke. Di sini soalnya itu, apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Seorang laki-laki berusia 57 tahun dirawat dengan diagnosa DMTP 2. Hasil pengkajian pasien mengatakan sering haus dan lapar, sering buang air kecil pada malam hari, tergur lama kembali, lemah. Tekanan darah 130/80 mm hidrogenium, frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit.
GDS 225 mg per DL. Di sini jawaban saya yaitu A, risiko defisit volume cairan. Di Oke, sini dengan baik. kunci Oke, sering baik. Terima mengatakan kasih. sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yogi. Pendapatnya A dari Sumatera Utara tadi ya, dari Stikes. Oke, lanjut. Sekarang kalau ada selain option A, silakan gunakan fitur raise hand selain option A. Boleh kita berpendapat mendengarkan dari option lain. Silakan teman-teman. Gunakan fitur raise hand lagi selain option A. Ini hanya untuk awalan saja. Nanti soal 2 seterusnya kita langsung jawab. Oke, Kak Lucy. Kak Lucy dari kampus mana? Silakan Kak Lucy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya dari Stikes Bakti Wisada Bengkulu. Di sini, kalau menurut saya itu seorang laki-laki berusia 57 tahun, Mas, dirawat dengan DM tipe 2. Pengkajian pasien mengatakan sering haus dan lapar, sering buang air kecil pada malam hari, turgor lama kembali, lemah. Sedangkan TD-nya 130/80, frekuensi nadinya 100, frekuensi napas 24, GDS 225. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Kalau menurut saya itu C, gangguan pola eliminasi. Oke, baik. Terima kasih Kak Lucy atas pendapatnya dari Bang Polo. Oke, Bu Dokter, mungkin dua pendapat ini kita cukupkan. Karena di kolom chat ini mereka ada yang saling berdiskusi, ini luar biasa. Ada 4 option terpilih, tetapi memang semakin akhir, semakin berjalannya waktu, ada option kuat, yaitu A dan C. Kalau seperti itu, kita akan meminta penjelasan dari Bu Dokter. Silakan Bu Dokter untuk soal nomor 1. Ya, baik. Terima kasih. Adik-adik luar biasa ini ya. Eh, baik. Kita coba lihat dari kasus ini. Ya, beberapa data memang tampil di dalam kasus ini. Oke, yang pertama adalah kaitannya dengan sering haus. Ya, sering haus itu memang salah satu tanda gejala yang memang sering muncul pada kasus diabetes. Kemudian lapar itu juga sama, ya. Salah satu tanda gejala yang utama juga pada kasus diabetes. Kita kenal dengan tanda gejala trias polidipsi, polifagi, dan poliuri. Nah, kebetulan di pasien atau di kasus ini yang muncul adalah polidipsi dan polifagi. Ya. Kemudian ada tanda yang lain juga, sering buang air kecil. Salah satu tanda gejala khas juga pada kasus diabetes itu munculnya adalah di malam hari. Ya, ini trias poli tadi. Kemudian yang berikutnya adalah turgor lama kembali. Ya, turgor lama kembali berarti pada pasien ini adalah mengalami permasalahan di cairan karena elastisitasnya itu terjadi gangguan. Ya, kemudian data-data yang lain mengikuti dari perubahan-perubahan itu, termasuk yang utama juga pada kasus diabetes adalah glukosa darah sewaktu. Nah, kita pahami glukosa darah sewaktu itu ya maksimal 140 miligram per desiliter. Nah, kalau kita lihat dari kasus ini, kira-kira menjurus atau dominan kemana pasien ini? Ya, kita lihat di jawaban A, defisit volume cairan. Kenapa di sini masih resiko? Karena di sini belum ditampilkan data balan cairan.
yang menunjukkan data pasti ketidakseimbangan antara intake dan outputnya. Ya, kalau sudah muncul data balan cairan, utamanya adalah riwayat perkembangan intake outputnya dan balan cairannya yang mungkin ditunjukkan dengan data yang negatif, itu permasalahannya munculnya bukan lagi resiko. Ya. Kemudian yang kedua, ketidakseimbangan nutrisi. Memang di sini ada data lapar. Ya. Namun data lapar ini juga belum didukung oleh data-data aktual kaitannya dengan gangguan nutrisi. Utamanya kepada antropometri, gitu ya. Sehingga data ini masih perlu dilengkapi lagi atau masih perlu ada pengkajian tahap selanjutnya. Kemudian gangguan pola eliminasi. Memang ada sering buang air kecil di malam hari. Ya. Itu juga merupakan tanda gejala bahwa pola seseorang itu berubah. Ya. Namun kita kembalikan lagi kepada kasus diabetes. Ya, gangguan ataupun kelainan di buang air kecil di malam hari itu biasa terjadi. Ya. Dan biasanya di lapangan kondisi ini kadang pasien mengalami gangguan tidur. Tetapi ada sebagian orang juga tidak bermasalah karena dia sudah merasa beradaptasi dengan polanya yang berubah itu. Kemudian istirahat tidur itu juga dampak dari sering buang air kecil di malam hari bisa saja terjadi. Namun belum ada data-data yang mendukung untuk aktualnya bahwa dia mengalami gangguan istirahat tidur di tanda-tanda fisik yang ada. Kemudian intoleransi aktivitas memang ini data secara aktualnya belum begitu nampak, namun ketika terjadi gangguan cairan, ya pasiennya mengatakan lemah, ini juga bisa menjurus ke masalah ini. Namun masalah intoleransi aktivitas itu tidak fokus pada kasus diabetes. Maka tadi ketika tidak ada yang memilih itu ya benar sekali ya, karena memang intoleransi aktivitas itu terjadinya kasus pada gangguan jantung dan paru. Pasien tidak mampu melakukan aktivitas karena permasalahan oksigenasi. Nah, dari berbagai data yang ada di dalam kasus ini, kita ambil ya data yang mayor dan data yang paling banyak muncul di kasus ini. Nah, data yang banyak muncul itu kira-kira mendukung kepada permasalahan apa? Ya, kalau kita lihat sering haus, sering buang air kecil, turgor lama kembali. Itu fokus kepada 3 buah data yang ada. Kemudian kalau lapar itu kita melihat hanya 1 data, kemudian juga eliminasi juga hanya 1 data, istirahat tidur juga 1 data, intoleransi aktivitas juga 1 data. Jadi terhadap kasus ini yang lebih tepat adalah resiko defisit volume cairan. Ya, ini yang menjadikan fokus jawaban di kasus nomor 1. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya. Itu ya teman-teman Bapak Ibu. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang A. Kalau ada pertanyaan dicatat dulu karena kita lanjut ke soal selanjutnya. Jangan lupa nanti di akhir diingat jumlah benar salahnya. Oke, ini dia. Fokus kembali, catat diskusinya. 1 menit untuk soal nomor 2 dimulai dari sekarang. Silakan.
30 detik untuk soal nomor 2. Mohon izin teman-teman tidak ada yang mencoret layar ya. Ditunggu, nanti kita akan buka kolom chatnya agar secara serentak tidak ada yang mencoret-coret. Karena kalau sudah berkali-kali khawatir dikeluarkan dari Zoom. Oke, 10 detik terakhir. Bersiap-siap, nanti cukup kirimkan option jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan di kolom chat. A, B, C, E. Delta belum ada. Kak Nasruddin, mohon untuk tidak dicoret kembali ya. Kalau masih mau mengikuti kegiatannya, karena ini sudah membentuk huruf sepertinya disengaja. Oke. A, B, C, E. Kali ini delta yang tidak ada. Kita tunggu jawaban kuatnya. Mungkin satu pendapat yang sudah mengangkat tangan di awal, Kak Muhammad Failasub. Jadi satu-satunya perwakilan untuk soal nomor 2 berpendapat apa? Silakan dari kampus mana, Kak? Terima Ya, kasih. D tadi Saya sudah ada, Mas. terima kasih. Saya dari Universitas Widya Husada Semarang. Menurut pendapat saya, karena itu sudah diambil insulinnya, berarti kita meriksa adakah gelembung udara di dalam speed. Itu jawaban dari saya. Oh, Terima yang A ya, kasih. Kak ya? G, ya, A. Oke, baik. Terima kasih, Kak Failasub dari Semarang. Oke, kalau seperti ini banyak sekali pendapat. Di kolom chat ada A, B, C, dan E. Terus bergantian. Kalau gitu, kita langsung luruskan untuk memberikan waktu diskusi yang panjang di akhir. Bu Dokter, ada 4 option yang muncul, Bu. Silakan. Ya, oke, baik, terima kasih. Tadi D ada yang mengisi kayaknya, Mas. Oh, ada yang memilih. Baik, Ya, semua, Bu. jadi merata dan juga. Ya, baik, teman-teman semua. Prosedur pemberian insulin pada kasus diabetes. Ya, ini kita fokusnya kepada prosedural ya. Karena pertanyaan ini apakah tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya? Berarti tahapan satu atas ya, satu tingkat di atas atau satu tingkat setelah kegiatan ini kita lakukan. Kita lihat mengaspirasi udara SPED. Tadi ada juga yang menjawab apa namanya dengan E. Ya. Ini kita anggap insulin yang kita pakai adalah insulin yang kita ambil dari vial dan menggunakan jarum insulin ya, bukan menggunakan pena gitu ya. Nah, mengaspirasi udara dari SPED itu dilakukan tahapnya pertama kali sebelum mengambil obat atau sebelum menyuntikkan jarum kepada vial tempat obat tersebut. Ya. Hal ini kita lakukan untuk memudahkan obat yang di dalam vial itu bisa keluar atau tertarik di dalam SPED. Ya. Nah, ini tahapnya adalah pertama. Kemudian yang D. Insulin disuntikkan dengan sudut 45 derajat. Tentu ini tahapannya adalah setelah semua persiapan kita beres. Ya. Persiapan semuanya beres, baru kita suntikkan. Tentu nggak mungkin setelah mengambil dosis obat dari SPED langsung kita suntikkan ya. Tidak diikuti dengan tahapan-tahapan yang selanjutnya, karena pada saat mau menyuntik harus diatur dulu. Kalau di lengan harus diangkat deltoidnya dulu, harus diusap dengan desinfektan dulu dengan cara sirkuler misalkan searah jarum jam, kemudian baru kita suntikkan. Berarti itu tahapannya masih lama. Kemudian yang C, melakukan desinfeksi tempat penyuntikan. Ini juga tahapannya masih lama. Kita melakukan tindakan menyuntik kalau semua peralatan, semua persiapan itu sudah clear, sudah selesai. Baru kita ke tempat pasien dalam arti melakukan tindakan ini, mengeksekusi, melakukan suntikan, kita ambil contoh tadi di lengan atas ya. Berarti ini kurang tepat.
Kemudian mengatur posisi pasien sesuai lokasi penyuntikan. Kita mengatur posisi ketika obat semua sudah siap, sudah clear, ya. Kemudian tahapan mencari lokasi ini kita tentukan, kemudian kita lakukan desinfeksi, kemudian baru kita melakukan penyuntikan. Ya. Jadi ini tahapannya masih beberapa tahap setelah pengambilan obat tadi. Kemudian berikutnya yang A, memeriksa apakah ada gelembung udara dalam spet. Ini adalah tahapan selanjutnya yang tepat di atas setelah kita mengambil obat dari vial tadi. Jadi, jawaban yang tepat adalah memeriksa gelembung udara dari spet. Dengan cara kita tarik, ya, arah jarumnya ke bawah, kemudian kita arahkan ke atas, sampai cairan keluar dari ujung jarum, ya, sampai mengeluarkan gelembung. Kemudian baru kita masuk ke tahap selanjutnya, mengatur atau mencari lokasi, kemudian mendesinfeksi tempat penyuntikan, baru kemudian menyuntikkan. Nah, setelah menyuntikkan, tunggu dulu waktu, jangan langsung dicabut. Ya, karena kita tunggu tetesan terakhir di dalam jarum itu semuanya masuk ke dalam otot deltoidnya tadi, ya. Kita tunggu beberapa detik, ya, 5 sampai mungkin 10 hitungan, ya. Kemudian habis itu kita cabut. Dan pada saat pemberian injeksi insulin, ingat, jangan dilakukan masase. Ya, biasa kita kalau menyuntik di daerah pantat, ya, atau di daerah bokong itu kita masas. Nah, khusus yang suntikan insulin ini tidak atau dilarang melakukan masas. Karena apa? Kalau dilakukan masas, ya, obat itu akan bereaksi terlalu cepat. Sehingga efek farmakodinamik dan farmakokinetiknya dari obat itu, ya, nanti akan cepat selesai. Padahal obat ini disuntikkan misalkan sebelum makan 15 menit atau 30 menit. Pada saat glukosa darah meningkat, obat ini sudah tidak bereaksi. Nah, dampaknya apa? Dampaknya pasti akan terjadi hiperglikemi. Ya, maka biarkan obat ini bekerja, diabsorpsi sesuai dengan tahapan atau waktu obat itu berjalannya. Ya, jadi jangan dipercepat dengan melakukan masase-masase tadi. Kemudian sebagai perhatian yang perlu dipahami, di dalam penyuntikan insulin ini mohon untuk diidentifikasi daerah yang akan disuntik. Kita tidak diperkenankan, ya, tidak diperkenankan memberikan suntikan berulang-ulang kali pada titik yang sama. Berarti harus dilakukan rotasi. Minimal jarak antara satu suntik dengan suntik yang lainnya itu kurang lebih 1 cm. Ya, berarti kalau pagi misalkan disuntik di lengan kiri, siang tolong diganti di lengan kanan. Ya, bisa juga di daerah paha, bisa juga di daerah perut, bisa juga di daerah pantat. Nah, sirkulasi itulah yang harus kita perhatikan untuk mencegah terjadinya osteodistrofi, kekakuan, ya, kekerasan pada otot-otot tertentu. Karena kalau sudah keras, sudah kaku, seandainya kita suntik lagi di daerah situ, akan mengganggu absorpsi. Sehingga makna dari obat itu kurang begitu maksimal. Dan dampaknya glukosa akan terus meningkat atau terjadi hiperglikemi dan obat tidak bisa berfungsi dengan baik. Mungkin itu untuk penjelasannya di soal nomor 2.
Oke, baik Bu Dokter, terima kasih banyak. Sekali lagi Bapak Ibu teman-teman, saya ingatkan untuk catat segala diskusinya. Nanti setelah soal terakhir kita buka diskusi, nanti teman-teman tinggal catat soal nomor berapa yang ingin didiskusikan kembali untuk nanti kita perdalam. Baik, kalau seperti itu kita akan masuk ke soal yang ketiga. Jangan lupa dicatat benar salahnya. Nah, ini dia. Soal nomor 3. Fokus. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan. Tiga 30 detik untuk soal nomor 3. Hati-hati, apalagi yang tadi sudah salah, yang benar tadi ditingkatkan lagi fokusnya. 15 detik terakhir. Siap-siap, boleh jawab menggunakan option dan juga kata kuncinya saja. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan di kolom chat. Boleh A, karena apa kata kuncinya? Boleh E, boleh C. Karena Nasruddin peringatan kedua, mohon untuk tidak mencoret-coret layarnya ya. Jadi ada kolom chat, kami sediakan untuk teman-teman boleh memilih option jawabannya. Oke. Ada yang pilih B, C, D, A. Option E belum ada juga. Oke, lagi-lagi option yang disediakan oleh Bu Ismunah tidak disia-siakan oleh para peserta. Menghargai dipilih semuanya. Oke, kalau seperti ini, karena tadi sudah mulai banyak hal yang perlu didiskusikan biar tidak terlalu malam, Bu Dokter mohon izin soal nomor 3 langsung kita bahas saja. Oke, baik. Kita lanjut ke yang nomor 3. Kalau kasusnya seperti ini, kata kuncinya adalah ini. Nyeri di arah dada, leher, ya, kadang ke rahang, dan ke arah punggung kiri. Pasti kasus ini adalah akut miokard infark. Ini yang khas. Nah, kalau kita bicara kepada kasus akut miokard infark, permasalahannya berarti apa? Adanya sumbatan pada arteri koroner. Nah, sumbatan biasanya disebabkan oleh apa? Banyak faktor. Ya, bisa karena kolesterol, ya, bisa karena mungkin faktor-faktor yang lain, bisa karena orang yang riwayatnya merokok misalkan. Prinsipnya adalah terjadi aterosklerosis. Adanya plak di dalam pembuluh darah tersebut. Nah, plak itu nanti akan menyumbat aliran arteri koroner tadi. Nah, kalau terjadi penyumbatan secara otomatis, daerah yang harusnya mendapat aliran darah, oksigen, nutrisi, dan lain sebagainya itu menjadi terganggu, terhambat. Sehingga daerah tersebut akan mati, nekrosis, ya, atau terjadi infark. Nah, dampak dari infark tersebut atau terjadinya kematian jaringan tersebut, tentu miokardnya tidak mampu bekerja dengan sempurna, tidak mampu menjalankan fungsi, ya, sirkulasi sistemiknya menjadi terganggu. Dan biasanya juga diikuti dengan keluhan-keluhan yang lain. Ya, namun yang khas pada akut miokard infark atau yang kaitan dengan penyumbatan koroner tadi adalah ini, nyeri dada, leher, rahang, ya, sampai ke rahang dan menyebar ke punggung sebelah kiri. Sesak nafas pasti akan terjadi karena oksigenasi ke jaringan, ke paru juga akan berkurang.
Kemudian edema ekstremitas dan ronki juga akan terjadi karena aliran balik ya menjadi terganggu. Kemudian karena adanya nyeri dada, karena adanya sesak nafas, pasien biasanya mengalami kesulitan di dalam istirahat malam. Kemudian tanda status hemodinamik yang lain juga pasti akan terganggu. Kemudian saturasi juga mungkin terganggu ya, namun dari hasil ini saturasinya masih bisa dianggap aman. Nah, terus menghadapi permasalahan ini, apa tindakan yang tepat? Semua tindakan ini bisa dilakukan. Semua tindakan ini dilakukan untuk kasus dengan AMI, dengan tanda gejala ini. Namun kata kuncinya adalah yang tepat. Nah, karena permasalahan ini adalah disebabkan oleh sumbatan terjadinya aterosklerosis, berarti tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini dalam kondisi akut adalah dengan pemberian nitrogliserin. Ya, nitrogliserin ini berfungsi untuk melisiskan, menghancurkan ataupun menghilangkan sumbatan tersebut. Ya. Seandainya kita mengatur aktivitas, membatasi cairan yang masuk, memberikan oksigen dan mengajarkan teknik relaksasi, ini berhubungan dengan menghilangkan gejala yang muncul. Namun faktor penyebabnya masih ada. Nah, untuk menghilangkan faktor penyebab, kita perlu berkolaborasi dengan pihak medis kaitannya dengan pemberian obat-obat ini. Kenapa obat ini menjadikan prioritas yang pertama? Karena kita mengelola kasusnya adalah akut. Akut berarti kondisi yang mendadak dan terjadi kegawatan, dan apabila tidak diatasi dengan segera akan berdampak. Nah, setelah kita bisa melakukan kolaborasi ini, ya, kita tetap melakukan tindakan-tindakan yang lain, mengatur aktivitas supaya tidak membebani kebutuhan oksigen, ya, karena tadi ada gangguan sehingga tidak dibebani terlalu besar untuk melakukan aktivitas dan tidak menimbulkan sesak nafas. Kemudian membatasi cairan tentu karena ada ronki, ya, maka kita tidak lagi membebani juga dengan cairan-cairan yang berlebihan, termasuk di sini karena adanya edem pada ekstremitas, cairan maka harus dibatasi. Nah, nanti kalau kolaborasi yang lain selain nitrogliserin, tentu obat-obat yang berfungsi diuretik untuk membantu mengeluarkan cairan-cairan yang ada di dalam tubuh ke dalam saluran kencing sehingga bisa keluar ya melalui urin. Kemudian memberikan oksigenasi tentu tepat. Di sini karena ada sesak nafas, karena adanya gangguan aliran oksigen ke dalam jaringan miokard tadi, dan ini akan menjadi tanda sesak nafas, maka oksigen tetap diberikan. Nah, untuk mengatasi rasa nyeri, bisa juga diajarkan teknik relaksasi. Ya, adik-adik, teman-teman semua tindakan ini adalah benar. Tetapi pada kondisi yang akut, ya, yang harus kita lakukan dengan segera adalah dengan kolaborasi ini. Maka dengan tidak menunggu lama kita perlu mengkolaborasi supaya sumbatan di dalam korona itu, arteri korona itu bisa hilang, bisa hancur, dan aliran darah menjadi lancar sehingga sirkulasi sistemik ya dan sirkulasi pulmonalnya menjadi lancar, dan harapannya semua tanda gejala ini bisa dihilangkan atau paling tidak diminimalkan sambil kita melakukan tindakan-tindakan keperawatan yang lainnya. Nah, di dalam proses pengelolaan kasus ini tentu kita kolaborasi dengan baik ya dengan pihak medis ataupun pihak tenaga kesehatan yang lain di dalam pengelolaan secara
komprehensif. Ya, mungkin itu pembahasan yang nomor 3. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter atas pembahasan soal nomor 3. Kalau begitu kita ngobrol sebentar, refreshing karena masih ada soal kembali. Saya mau melihat wajah para peserta nih, apakah banyak yang on cam? Kita lihat, wah, ternyata sangat sedikit Bu Dokter. Kita buka suaranya untuk memastikan apakah mereka masih hadir di depan laptop dan handphonenya. Teman-teman, Bapak Ibu semua, apakah masih mau lanjut mengerjakan soal? Lanjut. Mau Lanjut. Bapak. Bagus, Kak. Ada di depan laptop Enggak, handphonenya ya. Kak. Ya. Wah, ada yang sudah mau turun. Turu. Lanjut ya. Oke, kalau mau lanjut Turu. Tadi suaranya masih di mute, izin. Oke, teman-teman Bapak Ibu, apakah ada di dalam malam hari ini 750 lebih yang sudah pernah uji kompetensi tapi belum rezekinya untuk kompeten? Apakah ada di kolom chat? Boleh kita ke kolom chat saja. Apakah ada yang sudah pernah UKOM, maaf tapi belum rezekinya? Enggak masalah, ini bukan untuk dijatuhkan tapi kita sharing. Ada nggak yang sudah pernah? Kalau yang belum nggak apa-apa, nggak usah meramaikan di kolom chat. Kita bertanya pada yang sudah pernah UKOM tapi belum kompeten. Oke, yang sudah pernah UKOM dan belum kompeten, mohon bantuan menjawabnya. Kira-kira apa faktor yang menggagalkan pada saat kemarin UKOM? Yang belum pernah nggak usah ikut meramaikan di kolom chat, tidak apa-apa. Kita bertanya pada kakak-kakak yang sudah pernah UKOM tapi belum rezekinya. Kira-kira kegagalannya ini faktornya apa? Apakah ada? Kalau tidak ada, ya maka kita akan lanjut saja. Mungkin teman-teman tidak akan mendapatkan sharing session dari terdahulu. Oh, ternyata ada yang berbohong nih, Kak Ahmad Akhyarudin Aziz. Sepertinya teman-temannya muncul ya. Dan puji syukur lulus. Oh, Kak Elfrida lulus. Saya tanya langsung Kak Elfrida, UKOM kapan? Kita nyalain mikrofonnya untuk berbagi ya. Kak Elfrida, mohon izin. Jika berkenan. Kakak sudah kompeten, Kak? Karena tadi menyampaikan di kolom chat. Ya, selamat malam, Kak. Halo, selamat malam Kak Elfrida. Kak Elfrida sudah UKOM, Kak? Iya, sudah UKOM di bulan 10 2023 tahun Berarti kemarin. yang pengumumannya baru semalam ya? Iya, iya. Oh, 2023 berarti tahun lalu ya, Kak? Iya, iya, iya. Oke. Tahun lalu, Kak. Mau tanya, kira-kira ketika sudah membaca pengumuman kompeten, bahagia atau bagaimana perasaannya, Kak? Awal pertama tuh deg-degan karena takut nggak lulus. Aduh, gimana ya? Soalnya 180 nomor itu sangat banyak. Dan Oke. itu semuanya itu perlu dengan analisa ya. Karena nggak Oke. bisa, kalau ada soal yang kayak mau di cakar tuh nggak bisa karena kita fokusnya pada komputer saja jadi ya semua soal itu dengan analisa betul-betul harus fokus karena kalau Betul. nggak fokus satu soal yang salah itu nggak lulus Oke. pokoknya Baik. gitu. Tetapi puji syukur pada saat hasilnya keluar dan kita dari 200 lebih yang ikut puji syukur kita 190 itu lulus. Hanya satu saja yang nggak lulus waktu itu. Oh, siap, siap. Puji Puji syukur. syukur intinya lulus sudah bangga. Dan Oh, sekarang saya lagi lanjut lagi S1 lagi. Oke, Dan untuk sekarang untuk persiapan lagi semoga nanti yang di tahun profesinya semoga 2025. kompeten ya Kak Elfrida ya. Ya, Terima kasih amin. atas sharing sessionnya. Nah, kemudian Ya, Kak terima Claudia, kasih. kalau berkenan ya, ini Kak Claudia, ada yang menyampaikan di kolom chat, belum kompeten. Kak Claudia nih, kita sharing aja ya, bukan menjatuhkan sekaligus memotivasi teman-teman. Kak Claudia, boleh dinyalain aja mikrofonnya. Kira-kira kegagalan kakak kenapa nih? Dinyalain aja mikrofonnya Kak, kalau berkenan.
Iya kakak. Oke, selamat Ah, malam Kakak Claudia. malam juga. Saya pas itu ikut Kom, tapi saya gagalnya tuh karena kurang belajar kakak dan kurang fokus juga. Oh, kurang belajar dan kurang fokus sehingga menyebabkan untuk kegagalan. Saya doakan Iya, Kak Claudia setelah ini periode UKOM selanjutnya Kakak kompeten ya. Oke, teman-teman, sekarang saya bertanya kepada seluruhnya, siapa yang malam hari ini baru mengikuti kegiatan bersama MCU? Siapa yang benar-benar baru pertama kali mengikuti kegiatan bersama MCU, baru kenal MCU, baru belajar latihan soal sama MCU? Kita lihat di dalam kolom chat ternyata sangat-sangat banyak yang baru kenal MCU. Oke, ini teman-teman yang raise hand, kita turunkan sebentar, kita berkomunikasinya melalui kolom chat. Oke, teman-teman yang baru kenal, saya mohon izin. Sebentar saja setelah itu kita akan lanjut soal lagi. Memperkenalkan apa yang, apalagi hari ini sedang terjadi pengumuman. Alhamdulillah, insya Allah, teman-teman yang kompeten sedang memberikan kabar gembiranya. Oke, sekarang boleh tolong dimatikan mikrofon chat, kolom chatnya tim MCU untuk memperkenalkan bahwa teman-teman mulai hari ini tidak perlu bingung lagi belajar, tidak perlu kekurangan lagi belajar. Karena apa? Karena kalian bisa melihat di depan layar dan bisa klik di dalam kolom chatnya. Oke, tim MCU boleh dibantu agar kita sama-sama memberikan panduan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti MCU. Kenapa saya harus memberikan panduan? Karena saya meyakini malam hari ini banyak sekali yang kehilangan arah, takut, deg-degan, seperti tadi kayak Elfrida. Dulu awalnya takut, deg-degan, dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman sudah kenal MCU, sudah tahu. Ya, misalnya ketik namanya. Namanya di sini tadi misalnya Kak Claudia. Claudia, ketik nama teman-teman lengkapnya. Kalau ada gelarnya, silakan diketik gelarnya. Asal kampusnya tadi dari Uncen, silakan. Mau dipanjangin, saran saya dipanjangin. Universitas Cendrawasih ada di Jayapura. Oke, kemarin saya bulan Juni ke Jayapura. Kemudian emailnya misalnya claudia@gmail.com. gmail.com. Ini teman-teman sambil mengisi boleh. Kemudian program studinya ada D3 keperawatan, ada profesi, teman-teman boleh disesuaikan. Kak, kalau kita satu pilihnya apa? Teman-teman pilihnya profesi. Oke, karena nanti hukumnya pada saat kalian profesi. Nah, kemudian ini tanggal pelaksanaannya. Teman-teman boleh bebas pilih. Kalau yang belum tahu, ketik aja yang lain belum tahu, atau misalnya 2026 juga boleh diketik sesuai dengan pengetahuan kalian kapan UKOM kalian. Selanjutnya, nomor WhatsApp-nya. Kalian tinggal masukin nomor WhatsApp kalian, kalian yang ketik sendiri. Oke, kemudian pilih apakah pernah mengikuti, kalau belum maka teman-teman pilih belum. Artinya kalian baru mengenal MCU malam hari ini. Dan selanjutnya, ini adalah kelas transportasi saja untuk teman-teman kami antarkan menuju predikat kompeten. Bukan saya yang mengajar, bukan dosen yang mengajar. Tadi teman-teman sudah mendengarkan dua suara rekan kita. Kalau kompeten bahagia, kalau tidak kompeten tersedih. Dan merasa menyesal, kemudian merasa gagal, dan lain sebagainya. Saya tidak mau di antara 700 lebih malam hari ini, ada di antara kalian yang tahun depan menghubungi kami mengatakan saya menyesal, mengatakan saya gagal, mengatakan saya menyesal karena menahan diri, karena menahan untuk kesuksesan. Ingat, yang sukses kalian, yang bahagia kalian, yang senang orang tua kalian. Kami, Bu Ismuna, dosen seluruh Indonesia, dan tim MCU hanya ikut senang kalau mahasiswanya lulus. Tapi kelulusan, kebahagiaan utamanya adalah ada di mahasiswa dan keluarganya masing-masing. Misalnya, saya tahu kita nih manusia, berfokus pada angka, berfokus pada nominal 129.000 misalnya. Kalau teman-teman lulus, kalau kalian sukses, ini akan digantikan berkali lipat. Masalahnya ini kita bukan beli barang. Ini kita tidak beli bedak, tapi ini adalah proses kalian belajar selama 1 bulan penuh, tanggal 4 sampai tanggal 27. Ingat, 1 bulan penuh.
dapat tryoutnya seperti malam hari ini ketemu bahas beberapa soal, teman-teman dapat tryout bisa diulang, bisa di print, bisa dibaca pembahasannya. Cuma 129.000 kalau kita melihat yang paling tinggi. Tapi kalau teman-teman menahan diri, kembali, ini adalah kebutuhan. Alhamdulillah, sampai hari ini MCU belum mendapatkan kabar yang tidak kompeten belajar di MCU. Artinya semuanya kompeten di tahun ini. Semoga teman-teman bisa menyusul, bisa bergabung karena di November ini sudah banyak para peserta di tahun depan yang sudah belajar mulai dari November. Kak, kita boleh nggak kalau ambil yang paling murah 69.000? Boleh, karena kami sediakan sesuai dengan kebutuhan. Oke, sudah memilih, oke saya mau ikut eksklusif gelombang satu. Pilih eksklusif. Transfernya 129.000 karena promo masih sampai tanggal 28 Oktober. Lanjut, oh ini ada nomor rekeningnya. Hanya ada BRI dan BCA dan semuanya atas nama MCU, tidak ada nomor rekening pribadi. Kemudian nanti teman-teman akan memiliki satu konsultan, memiliki satu teman cerita, di mana di sini ada Mas Luki, ada Mas Gufran, ada Mas Karim sesuai dengan wilayahnya. Misalnya teman-teman kalau mau cepat pilih Mas Luki. Tapi kan Mas Luki DKI Jakarta dan Kalimantan. Se-Indonesia teman-teman boleh bebas pilih. Tapi disesuaikan atau diprioritaskan sesuai dengan wilayah kalau mau cepat dengan Mas Luki. Pilih dapat informasi dari webinar. Nanti tanggal 4 hari Senin minggu depan kita ketemu udah langsung belajar sampai dengan akhir bulan untuk memantapkan dan memajukan teman-teman memahami pembelajaran soal uji kompetensi. Oke, jadi sesimpel itu saja. Kalau kalian menahan diri, kembali lagi, kalian akan yang mengalami susah mudahnya untuk menjawab soal uji kompetensi. Ini tidak berbentuk barang, ini adalah investasi untuk pemahaman kalian semua. 129.000 tidak terfikirkan. Kalau dalam waktu 1 bulan itu paling cuma berapa. Tapi kita tinggal melihat apakah kita butuh atau tidak. Kak, tapi saya harus minta sama orang tua. Mohon izin Bapak Ibu teman-teman, setiap orang tua pasti support. Sampaikan, Pak, Bu, Bismillah, saya mau belajar UKOM mulai dari November untuk tahun depan, biar tahun depan bisa ajak undang wisuda Bapak Ibu. 129.000 sebulan, pasti langsung ditransfer, disuruh belajar, semangat, didoain. Itu berkah semuanya. Oke, jadi itu buat teman-teman yang karena ada baru kenal. Jadi setelah ini teman-teman silakan mengisinya. Setelah itu tanggal 4 kita ikut kelasnya setiap malam Senin sampai Rabu. Oke, nanti tryoutnya juga dikirimkan dan teman-teman bisa melakukan pembahasan. Itu saja mungkin yang saya sampaikan kepada kalian. Saya tidak ingin ada di antara kalian yang tahun depan menghubungi setelah UKOM itu merasa menyesal, menahan diri, perhitungan, pelit, nggak mau belajar, akhirnya UKOM-nya yang kedua, ketiga kalinya. Tapi saya pengen teman-teman berpikir dari sekarang, ini adalah jalan dipertemukan oleh MCU. Mungkin teman-teman tidak akan terbayang, oh MCU adalah tempat belajar. Oh malam hari ini adalah belajar soal. Oh selama November kita udah belajar. Oh di luar sana udah pada semangat. Teman-teman tidak akan terfikirkan. Inilah gerakan kalian di mana kalian akan memilih langkah kalian hari ini, malam ini, besok itu adalah yang akan kalian rasakan hasilnya di tahun depan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita akan lanjut lagi ke soal. Semoga teman-teman semua 700, 600 malam hari ini akan kompeten di tahun kalian uji kompetensi dengan 1 kali percobaan. Mohon izin Bu Dokter, karena kita lanjut lagi soal pembahasannya, boleh sambil di-share screen. Nanti teman-teman kita ngobrol agar Bu Dokter Ismunah tidak kemalaman malam hari ini. Kita akan masuk ke soal keempat. Fokus kembali, nanti disimpan dulu, kita akan lanjut isi setelah soal semuanya terjawab. Oke, ini dia. Soal nomor 4. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Fokus teman-teman, 1 menit silakan dikerjakan. Masih ada beberapa soal kembali. Tiga 30 detik untuk soal nomor 4.
Bang Syahrum ya. Mohon untuk tidak dicoret-coret. 15 detik terakhir. Fokus teman-teman. Kirimkan optionnya di kolom chat. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan masuk di kolom chat. Di kolom chat, ya sudah. Oke. A, C, D. A dan D terus bergantian. Luar biasa. Kita kembalikan semangatnya. Yang berpendapat boleh. Oke, Kak Said Ramadhani. Sudah memulai dari kampus mana? Kak Said silakan berpendapat. Langsung ke kata kuncinya ya Kak Said ya. Tidak perlu dibaca soalnya. Oke, terima kasih Bang. Ya. Jadi jawaban saya di mengkaji suara napas kembali. Oke, alasannya kata kuncinya kenapa nih Bang? Kata kuncinya karena dia saya baca dulu apakah yang harus dievaluasi setelah dilakukan tindakan tersebut. Dengan kata kuncinya suara napas wheezing, terus frekuensi napas 28 kali per menit, saturasi oksigennya 94%. Terus dapat terapi nebulisasi. Oke, Kakak dari kampus mana, Kak? Dharma Agung. Dharma Agung, Lampung ya? Universitas Dharma Agung Medan. Oh, Medan. Oke, baik. Terima kasih, Kak Said. Jadi kata kuncinya adalah wheezing, kemudian frekuensi napasnya sehingga memilih mengkaji suara napas. Oke, lanjut itu perwakilan satu saja. Kita akan pembahasan oleh Bu Dr. Ismuna. Silakan, Bu Is. Baik, terima kasih Mas Adi. Soal nomor 4 ya. Selanjutnya ini kita ke kasus sistem pernafasan ya. Kalau tadi yang pertama ke endokrin, terus ke kardiovaskuler, sekarang pernafasan. Baik, kalau melihat cerita kasus ini ya, tanda gejala yang muncul, yang pertama menjadi khas adalah kaitannya dengan batuk, dahak, sulit keluar. Ya. Kemudian kalau kita merujuk ke depan sesak nafas, memang sesak nafas ini semua kasus pernafasan itu terjadi. Jadi untuk kekhasannya ini masih belum menjurus kepada salah satu kasus penyakit. Nah, yang pertama yang mengarah kepada kasus adalah batuk, dahak, sulit keluar. Kemudian yang berikutnya adalah wheezing. Tanda gejala khas wheezing itu muncul pada kasus asma. Jadi sudah terjadi di dalam ingatan kita ya, kita sudah termindset bahwa kalau wheezing pasti asma. Nah, kemudian dampak dari ini tentu tanda gejala yang lain mengikuti, termasuk frekuensi nafas dan adanya saturasi yang terganggu juga. Ya. Wheezing ini muncul karena terjadinya penyempitan area bronkus. Nah, penyempitannya bisa karena alergi, ya, otot bronkusnya jadi dilatasi, atau karena kasus infeksi. Nah, kalau kasus infeksi berarti disebabkan karena penimbunan sekresi atau dahak tadi. Nah, aliran udara yang menembus kepada daerah yang sempit tadi, maka memunculkan suara wheezing. Kalau suara kesehariannya kita sebut mengi, gitu ya. Mengi itu suara melengking kecil, gitu ya. Nah, kemudian untuk menghilangkan hambatan atau sumbatan di dalam bronkus itu, pada kasus asma,
itu mendapat terapi nebulasi. Yang obat-obatnya biasanya vasodilator untuk bronkus supaya ya hambatan itu terganggu. Bisa vasodilator, bisa ekspektoran. Kalau vasodilator hubungannya dengan otot-otot bronkusnya supaya tidak lagi membengkak, tidak lagi menjadi konstriksi, tidak lagi membesar atau menyempitkan jalan tadi. Tapi kalau ekspektoran hubungannya sama dahak, ya, untuk pengencer dahak. Sehingga kalau dahaknya menjadi encer, mudah dikeluarkan. Ya, biasanya kalau kasus asma masih belum perlu untuk dilakukan suction, masih bisa dibantu dengan cara batu efektif untuk membantu mengeluarkan lendir atau dahak tadi. Nah, kemudian pada kasus ini fokusnya adalah pasien nebulasi. Ya, berarti terhadap pertanyaan ini, apakah yang harus dievaluasi berkaitan dengan tindakan nebulasinya, bukan terhadap kondisi kasus pasien secara umum. Nah, terhadap tindakan nebulasi tadi, itu berhubungan dengan meminimalkan wheezing dengan cara melonggarkan saluran pernafasan di daerah bronkus tadi, serta membantu dahak keluar. Nah, terhadap option jawaban yang ada di sini, memang semuanya benar. Namun, kita lebih berfokus kepada pertanyaan yang mengunci jawabannya itu harus apa. Nah, mengingat pertanyaan ini berhubungan dengan tindakan, tindakannya adalah nebulisasi atau nebulasi tadi, maka yang fokus terhadap hal itu yang perlu kita evaluasi lagi setelah tindakan dilakukan, yang benar adalah kasus ini dengan jawaban D, mengkaji suara nafas. Kita fokusnya adalah mengevaluasi terhadap suara bising tadi. Tentu akan diikuti dengan tindakan-tindakan yang lain, ya. Menghitung nadi, nafas, tekanan darah ini juga harus kita evaluasi. Kemudian mengkaji respon verbal terhadap tindakan juga perlu kita evaluasi, namun yang menjadi prioritas adalah suara nafas. Untuk mengukur tingkat kesadaran, ini kita juga bisa harus mengevaluasi, namun pada kasus ini belum ada tanda-tanda aktual untuk terjadinya penurunan kesadaran, gelisah, dan lain sebagainya. Ya, namun dampak dari ini bisa menimbulkan perubahan kesadaran pasien yang biasanya pada kondisi awal pasien itu ditandai dengan gelisah. Karena apa dia gelisah? Karena dia merasa sesak nafas tadi. Dan oksigenasinya juga terganggu. Ya, jadi berhubungan dengan kasus ini, sesuai dengan kata kunci yang ada, sesuai dengan pertanyaan yang harus kita fokuskan juga jawabannya, maka yang cocok adalah mengkaji suara nafas. Itu untuk yang kasus nomor 4. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter atas penjelasan soal nomor 4. Jadi yang tepat adalah delta atau D, mengkaji suara nafas. Catat diskusinya, jumlah benar salahnya kita masuk ke soal nomor 5. Oke. Yang betul dicatat betulnya, yang salah dicatat, yang mau diskusi nanti kita tanyakan. Ini dia. Soal nomor 5. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan Bapak Ibu teman-teman.
30 detik untuk soal nomor 5. Sepuluh detik terakhir, kita siap-siap ke kolom chat. 5, 4, 3, 2, 1. Langsung teman-teman di kolom chat. Oke. Variasinya antara A dan B, tetapi 90% lebih memilih option B. Boleh sambil di kolom chat kata kunci A itu apa? Ada yang pilih delta, baik. Benar belum tentu, mayoritas belum tentu benar. Hati-hati fokus, jangan sampai terkecoh. Perhatikan baik-baik katanya. Oke, satu mungkin ini pendapat perwakilan sekaligus penutup di soal nomor 5 ini. Langsung kata kuncinya saja. Kak Roy Saputra dari kampus mana? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya telah diberikan kepada saya. Izin, Bang, untuk nomor 5 ini ya, yang ditanyakan apakah pemeriksaan penunjang yang tepat pada kasus tersebut. Kata kuncinya yang saya ambil ini adalah bahwasanya dilakukan ini pemeriksaan fisik. Nah, ditemukan pembesaran hati dan nyeri tekan pada area hati. Oh, berarti kita harus mengetahui, menurut saya ya, kita harus melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan biopsi hati. Apakah terjadi di dalam hati itu ada apa namanya bakteri ataupun kuman di dalam hati. Gimana lanjut, Kak Roy? Sudah? Oke, sudah cukup baik. Izin, Kak? Iya, cukup. Oh, cukup baik, terima kasih. Silakan Kak Aditya dari kampus mana? Kata kuncinya saja, Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Pendri dari Universitas Jambi. Di sini kata kuncinya, apakah pemeriksaan penunjang yang tepat pada kasus tersebut? Di sini sudah terlihat warna sklera dan kulitnya kuning. Itu muka pembesaran hati, itu kata kuncinya, Mas. Dan juga ada nyeri tekan pada hati. Kalau menurut saya jawabannya pemeriksaan labor SGO-DPD. Oke, baik. Terima kasih Kak Aditya dari Jambi. Baik, kepencet, mohon maaf. Baik, kalau seperti itu Bu Dokter harus kita luruskan karena setelah ini ada diskusi lagi. Biar tidak kemalaman, silakan Bu Dokter. Baik, terima kasih untuk soal yang nomor 5 ini ya. Kata kunci yang mengikat adalah kaitannya dengan yang pertama, mual muntah. Ini khas pada kasus ini, karena kasus ini kita fokus kepada sistem pencernaan. Kemudian yang berikutnya adalah nyeri ulu hati, sklera, dan kulit kuning. Ini juga khas. Kalau permasalahan kuning-kuning ini, berarti masalahnya adalah di hati. Kemudian ada pemeriksaan fisik juga, nyeri tekan, dan sudah dijuruskan juga dari soal ini adalah areanya adalah hati. Jadi permasalahan yang muncul pada kasus ini adalah di hati. Dan di belakang sudah diikuti. Pasien didiagnosis hepatitis. Berarti ini terjadi gangguan pada hati, dampak dari infeksi. Ya. Terhadap kondisi kasus ini sifatnya masih subjektif, objektif dalam arti data-data DODS. Ya, data objektif, data subjektif. Baik dari pemeriksaan ataupun dari keluhan pasien. Nah, untuk mengelola suatu kasus atau menerapkan asuhan keperawatan kepada kasus,
kita perlu mendapatkan data-data pemeriksaan penunjang. Hal ini dilakukan untuk mendukung apakah memang benar permasalahannya seperti yang kita perkirakan gitu ya. Karena biasanya juga data subjektif ataupun objektif ini kemungkinan bisa mengarah kepada kasus yang lain ya, karena terkadang respon seseorang terhadap suatu penyakit itu berbeda-beda. Nah, untuk mendukung terhadap itu, untuk menganalisis data dan menegakkan diagnosa keperawatan, kita perlu pemeriksaan penunjang. Nah, kata kunci yang ada di sini tadi, selain data ini, sudah dikunci dengan kasus hepatitis. Kemudian dikunci lagi dengan pertanyaannya adalah pemeriksaan penunjang yang tepat. Nah, dari beberapa hal yang ada di bawah, memang dari A sampai E bisa saja dilakukan untuk mendukung permasalahan yang ada di kasus. Namun, ketika kunci yang tepat, dan ini areanya adalah di hati, kemudian kasusnya adalah hepatitis, tadi yang pertama menjawab pemeriksaan biopsi hati sepertinya masih belum untuk dilakukan tindakan biopsi hati pada kasus hepatitis. Nah, untuk tadi menjelaskan juga kemungkinan mendeteksi adanya infeksi, adanya yang lain sebagainya, itu bisa dilakukan dengan cara pemeriksaan yang lain. Kalau infeksi, tentu bisa dicek melalui darah. Ya, di sana bisa dilihat leukosit, monosit, limfosit, ya, eosinofil, basofilnya di sana ya. Nah, enzim yang berhubungan dengan hati secara khas itu adalah SGOT, SGPT. Nah, enzim inilah yang merepresentasikan terjadinya kerusakan pada hati. Walaupun SGOT itu juga terjadi atau ada di organ yang lain ya. Otot juga ada, jantung juga ada gitu ya. Namun kedua pemeriksaan ini khas pada kasus hati khususnya di hepatitis. Kemudian biopsi hati tadi masih belum untuk saat ini. Kemudian ronsen, itu kalau ronsen itu kita yang dicek adalah di daerah dada, paru, karena mungkin belum ada keluhan-keluhan yang menjurus ke arah tanda gejala itu, untuk hal ini belum urgent untuk dilakukan. Kemudian feses dan urin ya bisa saja diperiksa, namun ini juga bisa memberikan data yang kemungkinan disebabkan oleh organ-organ yang lain. Karena urin feses ini, ya khususnya feses berhubungan dengan saluran pencernaan, mungkin organ lain bisa berdampak terhadap perubahan feses, walaupun sebenarnya untuk kasus hepatitis ini juga ada perubahan pada feses. Biasanya tampak fesesnya berbusa, ya. Fesesnya warnanya pucat, bisa juga terjadi. Kemudian urin biasanya lebih pekat, itu bisa saja terjadi. Namun yang langsung khas menunjukkan terhadap adanya gangguan atau perubahan di dalam area hati adalah yang tepat pemeriksaan SGOT, SGPT. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 5. Ya, tadi teman yang kedua tadi tepat menjawab dengan hal ini. Mungkin itu pembahasannya di soal ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter atas pembahasan soal kelima sekaligus menjadi soal penutup. Kalau seperti itu mungkin kita akan melihat wajah-wajah peserta sambil kita mendengarkan apakah ada diskusi dari teman-teman peserta. Nah, boleh menyalakan kameranya karena yang menyalakan kamera lebih awal akan muncul di layar pertama dan akan ikut dokumentasi karena kita hanya ambil dokumentasi satu layar atau maksimal 2 layar. Oke, baik terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan?
Kalau tidak ada yang tanyakan atau sambil kita menunggu, boleh masuk ke kolom chat, ketik di kolom chat berapa soal yang benar dan salahnya. Misalnya 3/5, berarti 3 soal dari 5 soal benar. Atau 1/5 berarti benarnya hanya 1. Atau 5/5 boleh juga. Kalau mau bertanya silakan gunakan fitur raise hand. Nanti kita bukakan mikrofonnya untuk dapat bertanya langsung pada Bu Dr. Ismuna. Wow, luar biasa. Ada yang benar 5/5, ada yang benar 1, ada yang benar 3. Ada yang mau gunakan fitur raise hand untuk bertanya? Ini kesempatan sangat langka sekali karena Bu Dokter lumayan sibuk ini meluangkan waktunya malam hari ini. Silakan mungkin kita bertanya 1-2 pertanyaan, tapi kalau nggak ada jangan dipaksain. Artinya teman-teman sudah paham. Ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas mungkin kita minta terakhir saja sebagai wejangan ya dari Bu Ismuna atau kalimat penutup. Mungkin Bu Dokter ada semacam motivasi atau penutup untuk kegiatan malam hari ini. Silakan Bu Dokter. Izin Ibu Dokter, mikrofonnya masih mati. Nggih. Oh, mohon maaf. Ya, oke. Terima kasih. Ya, ini beberapa hal yang mungkin perlu kita siasati di dalam sukses uji kompetensi. Ya, adik-adik, teman-teman semua, yang pertama kita harus menguasai dulu kompetensi yang ada. Kompetensi sarjana sudah lewat, barangkali kompetensi diploma, mohon maaf ya kalau teman-teman diploma. Kemudian yang saat ini harus kita penuhi lagi adalah kompetensi dinas. Tolong jalankan praktek dengan maksimal yang sekarang bisa kita tempuh ya, karena tadi kan masih banyak yang ujiannya adalah tahun depan. Belajar dari pasien. Pasien itu adalah media pembelajaran yang paling bagus untuk tenaga kesehatan. Kemudian identifikasi diri. Kira-kira apa yang sudah saya kuasai, apa yang belum, dan lain sebagainya. Tolong diidentifikasi dari beberapa item yang di dalam blueprint tadi. Kemudian lakukan pengaturan diri. Pahami blueprint tadi, atur waktunya dengan baik mulai sekarang. Jangan terbiasa dengan sistem kebut semalam. Pasti ini dampaknya akan tidak bagus. Semua harus dipersiapkan. Semua harus komitmen dan semua harus diatur, ditata. Belajar, belajar, dan belajar. Persiapkan diri dengan baik dan jangan lupa berdoa, berdoa, dan berdoa. Demi kesuksesan teman-teman semua. Oke? Kompromi dengan diri sendiri. Hilangkan semua permasalahan yang melatar belakangi terhadap diri sendiri. Buang semua kegalauan, kekacauan, harus optimis dan harus yakin. Mempunyai jiwa kompetisi, saya harus menang. Saya harus berani. Saya harus menang di dalam ujian ini, saya harus berani belajar, saya harus berani bertanya, saya harus berani menjawab pertanyaan. Banyak diskusi kasus, banyak belajar bersama, banyak belajar kelompok, disitulah media pembelajaran yang paling bagus untuk saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Dan yang terakhir, ikuti latihan-latihan soal, ikuti tryout, ikuti tadi, ya sudah disampaikan oleh Mas Adi, bimbingan-bimbingan yang bisa menyiapkan teman-teman semua, adik-adik semua, di dalam menghadapi uji kompetensi. Nah, dengan beberapa hal tadi, insya Allah, semua akan bisa kita kalahkan, dan kita pasti akan menang, dan akhirnya kita pasti akan lulus di dalam uji kompetensi, mendapat STR, semua teman-teman bisa bekerja sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan harapan dan cita-citanya, dan tentu sukses akan ada di depan kita. Begitu yang bisa saya sampaikan, sukses untuk semuanya. Terima kasih, dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan.
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Dokter. Kalau begitu kita sebagai penutup kita dokumentasi dulu ya, Bu Dokter ya. Setelah itu kita beristirahat masing-masing. Boleh nyalakan kameranya. Nanti kita akan dokumentasinya tidak banyak, hanya 1-2 layar saja. Yang on cam akan berada di depan. Silakan, kita akan menunggu. Oke, 5 detik. Sekali lagi, terima kasih banyak Ibu. Mungkin teman-teman tidak bisa menyampaikan satu persatu. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Ibu sehat selalu, sukses ke depannya, dipermudah, keluarganya juga sehat sekeluarga, dan ini menjadi nilai amal kebaikan untuk Ibu. Dan semoga Bapak Ibu teman-teman malam hari ini bisa menyusul kesuksesan Ibu menjadi perawat, menjadi pendidik, atau jalannya masing-masing dengan sukses masing-masing. Oke, boleh tim MCU dibantu untuk dokumentasi? Kita berikan senyuman yang terbaik dan melupakan soal-soal yang tadi menyulitkan. Tapi Oke, jangan melupakan pembahasannya. Oke, yuk. Oke, siap. Terima kasih Mas Adi atas sesinya. Kita akan foto dokumentasi 3 kali, teman-teman. Jadi untuk foto ketiga baru nanti gayanya akan disesuaikan dengan gaya MCU. Tangan kanan huruf C. Kita foto pertama gaya bebas. Masuk ke hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, masuki izin save dulu. Oke, selanjutnya tag kedua. Masuki hitung mundur. Ini masih gaya bebas ya. 3, 2, 1. Oke, gaya terakhir. Pakai tangan kanan, huruf C ya. Tangan kanan. Oke, masuki hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sudah siap. Terima Oke. kasih Mas Adi. Masuki izin kembalikan. Oke, terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Mungkin kita cukupkan. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ditunggu kabar kompetennya di tahun depan. Dan sampai bertemu tanggal 4 November bersama tim MC. Terima kasih, Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, terima kasih Mas Adi dan teman-teman semua. Mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman boleh buka kolom chatnya untuk kita melakukan absensi. Saya akan memandu teman-teman semua mendapatkan absensi untuk sertifikatnya. Selamat beristirahat dan menikmati waktu malam harinya, Bu Dokter. Oke, boleh dimatikan dulu mikrofon, matikan kolom chatnya agar link absensinya tidak tertumpuk. Setelah itu teman-teman membuka kolom chatnya, kita akan buka klik link presensi untuk mendapatkan sertifikat. Ingat, sertifikat ini bukan dibuat secara manual, melainkan berdasarkan pengisian teman-teman. Jadi hati-hati dalam mengisi email maupun nama, karena semua dibuat otomatis sertifikatnya, dan akan dikirimkan ke email teman-teman maksimal di hari Selasa nanti. Oke, link presensinya sudah dikirimkan. Langsung saja kita meluncur ke dalam kolom chat untuk mengisi terlebih dahulu link presensi. Oke, link presensi ini wajib untuk mendapatkan sertifikat. Kalau tidak presensi, tidak absensi, maka nggak mendapatkan sertifikat. Sambil teman-teman mengisi link presensinya, pastikan setelah mengisi link presensi, kalau memang sudah mendaftar, kemudian sudah siap bergabung, maka teman-teman boleh meninggalkan Zoom-nya. Sekali lagi saya menekankan, ini hanya transportasi armadanya saja. Teman-teman memilih MCU hanya mendampingi, mengantarkan menuju tujuan akhir yaitu kompeten. Yang belajar Bapak Ibu teman-teman, yang mengajar Bapak Ibu dosen di seluruh Indonesia, tim MCU hanya mempertemukan saja. Pembelajarannya setiap Senin sampai Rabu malam hari. 12 kali pertemuan, dapat tryout 180. Satu pertemuannya sebanyak 6 soal akan dibahas. Kalau webinar tadi 5 soal, 6 soal akan dibahas. Jam pertemuannya juga sama, 19.15 seperti malam hari ini. 12 dikali 6 dapat 72 soal. Ditambah 180 soal dapat 252 soal. 252 soal yang dikeluarkan hanya 129.000. Ingat baik-baik karena kebetulan ada nomor saya yang tercantum.
Bapak Ibu teman-teman dimohon untuk tidak melakukan telepon. Karena kalau telepon nanti tidak diangkat dan akan membuat chat Bapak Ibu teman-teman naik lagi ke atas. Kita akan balas satu persatu, masukin ke grup satu persatu dari bawah. Ini ada 500, kita hanya akan mendampingi 100. Kalau pesertanya sudah ditutup, maka linknya tidak akan bisa diisi lagi. Kalau teman-teman sudah mendaftar, maka akan ditutup. Oke, silakan. Kak, Setelah ini batas kita itu kapan ya untuk pendaftarannya? sampai hari Minggu aja, Ibu. Oke, makasih. Terima kasih Kak, izin kembali. bertanya, untuk yang harga promo 69.000 itu pembayarannya itu tiap pertemuan atau 12 kali pertemuan tuh, jadi seandainya nih hari Senin kita Sudah total, ketemu, Kak. oh jadi semuanya 69.000 tuh 12 pertemuan. Betul. Oke, Tapi yang baik 69.000 tidak dapat tryout ya. ya. Oke, terima kasih. Untuk pendaftarannya itu ya link yang dikirim lewat chat ya. Iya, betul. Jadi hati-hati ada link presensi dan juga ada link pendaftaran. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih kembali, Kak. Kak, izin Kak mau nanya Kak. Iya, Untuk yang paket 129 itu kan ada satu TO CBT. betul. Nah, itu tryout-nya satu kali atau maksudnya bisa udah selesai nih, bisa diulang-ulang untuk kedepannya nggak ya? Tryout-nya satu kali pengerjaan, tetapi pembahasannya yang bisa dibaca berkali-kali, Kak. Oh siap, oke. Oke, Tadi tryout-nya juga terakhir tryout-nya sampai kapan Kak? pengerjaan. Terakhirnya sampai Minggu 28 Oktober besok, Kak. Oh siap. Oke Kak. Terima kasih ya Kak. Satu kali pengerjaan, di mana hari pengerjaannya ini nanti biasanya akan diberikan waktu rentang 3-4 hari. Teman-teman bebas memilih jam sesuai dengan kosong waktu kalian. Oke, baik Kak. Kak mau nanya, ini pendaftarannya nanti ada gelombang berikutnya nggak ya? Kalau gelombang berikutnya kami menyesuaikan dengan ketersediaan kesibukan dari Bapak Ibu dosen pengajar. Makanya kami membuat November ini karena kami tahu semakin dekat biasanya nanti dosen-dosen akan semakin fokus pada kampusnya masing-masing. Kalau nanti ada pendaftarannya disesuaikan saja, kalau memang membutuhkan lagi nanti tinggal mendaftar. Tapi kalau memang dirasa kecewa tidak bermanfaat silahkan tinggalkan saja. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Terima kasih kembali. Kakak maaf, mohon bertanya. Iya. Kalau seandainya kita sekarang kan masih belajar di NES-nya belum selesai. Terus kita milihnya di 2024, pilih yang di periode berapa ya Kak? Di 2025 Ibu. Periodenya? Oh, kalau periodenya Ibu nurse? Iya, nurse, tapi belum selesai, masih proses, masih berapa bulan lagi gitu selesai. Iya, semuanya juga sepertinya memang belum mengetahui, jadi boleh pilih aja, nanti mau pilih 1, pilih 2 atau 3, atau bahkan diketik aja belum tahu. Gitu, nggak apa-apa, dibebaskan. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih kembali. Ada Bapak Ibu yang bertanya kembali? Kak, Cindy izin tanya boleh Kak? Boleh. Untuk proses bimbelnya kan itu Cindy kan lagi dinas nih Kak. Kalau waktunya juga full Kak, itu gimana? Iya. Gimana ya Kak? Jadi Solusinya? memang kami betul nanti berbagai kesibukan itu menghadapi para peserta, tetapi nanti kami akan fasilitasi rekamannya di akun masing-masing. Jadi nanti akan ada rekaman dan juga PPT yang bisa dibaca kembali. Siap Kak, makasih ya Kak. Terima kasih kembali. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Kalau sudah melakukan pembayaran nanti dikirim ke salah satu saja. Kalau mau cepat boleh pilih Mas Luki. Malam hari ini akan di-invite langsung ke dalam grup belajarnya. Setelah itu nanti teman-teman tinggal bertemu di tanggal 4 November. Jadi kalau sudah nanti melebihi dari 100 kami akan sudah menutup. Teman-teman yang sudah melakukan pembayaran kalau sudah habis tiket belajarnya maka akan kami refund tanpa ada potongan pembiayaan. Maksimal masih bisa sampai besok, tapi kalau malam hari ini misalnya penuh, maka yang besok transfer akan kami kembalikan.
Sudah cukup? Presensinya sudah diisi, pendaftarannya sudah diisi, melakukan pembayaran melalui M-Banking atau ATM. Silakan difoto atau di screenshot saja, nanti dikirim ke tim MCU yang sesuai dengan wilayah atau ke Mas Luki. Kak, izin bertanya, Kak. Ya, Izin ya Kak. Berarti kalau misalnya yang 89 ya, Kak. iya. Mini TU-nya tuh 30 soal setiap pertemuan atau memang itu aja yang dibahas Satu dalam kali saja, 30? Kak. 30 soal. Kalau tryout, satu kali saja. Kalau Dengan pertemuan pembahasannya. ya, kalau pertemuan itu seperti malam hari ini 12 kali pertemuan, satu pertemuan 6 soal. Berarti cuma selama 1 bulan aja itu, Kak, ya? Iya, betul, Kak. Mau nanya lagi, Iya, itu soalnya ada 180 soal ya, yang ujian ininya ya, yang apa tryout. sih namanya, CBT-nya, tryout-nya. Tapi berarti kenyataannya itu soalnya sebenarnya kalau ujian kompetensi nominal soalnya sekitaran segitu juga ya. Iya, karena memang nanti diuji kompetensi 180 soal, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kami juga akan menggunakan CBT agar familiar dengan tampilannya. Nah, teman-teman ada yang sudah menghubungi saya. Kalau saya mohon izin nanti kita akan membalasnya mulai agak sedikit malam atau mungkin besok pagi. Tapi teman-teman kalau mau cepat juga boleh diteruskan ke Mas Luki yang bertugas di nomor yang paling atas. Ini dia. Ini nomor rekeningnya. Nah, nanti boleh pilih di sini seperti yang saya tampilkan. Mas Luki nanti teman-teman kirim bukti pembayarannya. Langsung di-invite malam ini. Langsung bertugas. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Sebelum memulai, kita ucapkan, tanamkan pada diri Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini membantu teman-teman. Semoga ini awal yang baik untuk di tahun yang akan mendatang. Karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Ismuna, tidak bisa disiapkan dalam waktu dekat. Karena Bapak Ibu, teman-teman bisa membayangkan 180 soal. Itu pasti ada pegal mata, pegal pinggang, kalau memang tidak terbiasa berlatih soal. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya mohon izin pamit undur diri. Nanti dilanjut dengan Mas Luki yang akan mendampingi teman-teman kalau ada pertanyaan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman, pastikan sebelum keluar dari Zoom itu sudah diisi ya link absensinya. Karena link absensi tidak diberikan di chat. Kalau misalkan teman-teman WA admin untuk minta link absensi tidak akan diberikan karena khusus untuk teman-teman yang mengikuti webinar ini sampai akhir. Jadi kalau misalkan ada temannya yang sudah keluar, boleh diingatkan untuk masuk kembali untuk melakukan absensi. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Baik Kak, sudah bisa. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Siap, terima kasih kembali. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika teman-teman sudah mengisi dengan absensi, sudah boleh meninggalkan ruangan Zoom. Untuk teman-teman yang mau Q&A bimbel juga boleh ke Mas Luki, nanti Mas Luki bantu jawab. Untuk teman-teman yang sudah mengechat Mas Luki, boleh chat satu kali aja ya, biar urutannya masuk yang ke paling bawah, karena Mas Luki balas dari WA yang paling bawah. Kalau misalkan chat 2 kali, nanti naik lagi, jadi urutannya berbeda lagi. Kakak, maaf, link absensinya di sebelah mana ya? Link absensinya itu link presensi, Bunda. Ini Mas Luki kirimkan lagi di kolom chat ya. Itu boleh disalin dulu, disimpan dulu linknya. Nanti di absennya nanti juga boleh. Asalkan jangan sampai kelewat besok. Gitu, baik. Siap, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih, Kak. Siap, terima kasih kembali teman-teman. Jika sudah tidak ada lagi, teman-teman boleh keluar Zoom karena pasti teman-teman ada aktivitas di malam ini. Mungkin mau quality time bareng keluarga ataupun mau malam mingguan. Mas Uki temani untuk sampai 5 menit lagi ya teman-teman.
karena untuk pendataannya mungkin Mas Lucky tunggu sampai 5 menit lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bertanya ataupun konsultasi, boleh langsung ke Mas Lucky, ataupun kalau misalkan mau konsultasi nanti, boleh melalui WhatsApp Mas Lucky yang akan Mas Lucky share di grup webinar nanti. Itu nomor Mas Lucky yang share itu ya, link Zoom tadi ya. Itu boleh, kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ke WA saya, jika ada. Ataupun mau konsultasi juga boleh, nanti akan saya bantu jawab terkait UKOM di tahun 2025 ataupun terkait bimbelnya. Apa saja boleh nanti ditanyakan saja, jika sempat masukin nanti akan balas satu-satu. Mas, berapa tadi harga itunya? Paketnya 129 ya? Harga paketnya ya Kak, ini masukin akan share di itu ya, di grup ya, untuk harga bimbel dan link pendaftarannya. Nanti boleh dicek di grup webinarnya ya. Saya sih udah daftar, maksudnya tinggal Tadi Kakak bayar. daftar yang kelas yang ada TO-nya nggak? Kalau yang Ya, TO-nya 30 soal yang tadi, ada yang TO 180. yang 180 itu 129.000 Bunda. Kalau misalkan TO-nya 30 soal 89.000. Kalau misalkan tidak ada TO yang cuma bimbel aja itu 69.000. Jadi itu nanti boleh disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman untuk mengikutinya. Misalkan TO-nya nanti-nanti aja, yaudah boleh ikut yang pertemuan bimbelnya dulu untuk melatih analisis kita untuk menjawab tipe-tipe soal. Karena nanti untuk soal yang akan ditampilkan itu variatif dari semua bidang ilmu ada, KMB, jiwa, anak, maternitas, manajemen, dan lain-lainnya itu pasti ada. Jadi teman-teman pasti dapat variatif soal yang bermacam-macam untuk teman-teman pelajari. Selamat malam, izin bertanya, Kak. Ya, siap. Untuk bukti pembayarannya Mm-mm. kirim melalui WA atau gimana ya, Kak? Iya, melalui WA. Kalau misalkan teman-teman sudah WA masukin, nanti boleh di chat satu kali berarti ya, Kak Afrili. Oh, baik. Aku udah WA Kakak, tapi aku belum ngirim buktinya. Oke, oke. Nanti di WA ke saya aja ya, nanti saya balas. Masukin lagi data dulu dari WA yang paling bawah. Oh, baik-baik. Terima kasih. Siap, terima kasih kembali. Izin bertanya, apa Kak? Iya, boleh Kak. Tadi Kak Iya, siapa? Pak Sugiono, ya? iya. Itu yang paket eksklusif untuk yang 1229 tadi ya. Iya, betul. Ya, itu kan ikut tryout yang 180 soal. Itu Mm-mm. untuk hasilnya nanti kita dibagikan sama soal sekalian sama jawaban atau gimana ya, Kak ya? Iya, nanti untuk hasil rekapannya akan di-share dalam bentuk PDF. Itu nanti hasil tryout dari keseluruhan mahasiswa itu akan tampil. Jadi akan tampil skornya, akan tampil urutan urutan rankingnya. Dan untuk pembahasannya nanti akan di-share dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari kembali file tersebut, ataupun biasanya kalau alumni-alumni Bimbel MCU yang sudah terdahulu itu PDF-nya itu di print. Jadi bisa sambil dicoret-coret kembali untuk pembelajaran untuk mempersiapkan UKOM di tahun yang akan dekat ini. Biasanya gitu kalau Oh, peserta iya. bimbel. Itu yang tahu kita ada jawabannya itu gimana, Kak ya? Enggak ya, Kak ya? Kalau pembahasannya ada. Jadi Ada nanti ya? soal kunci jawaban dan pembahasannya gitu. Nanti ada penjelasan Oh, tekstualnya. oh siap-siap. Makasih ya, Kak ya. Kita mau coba daftar ya. Oke, siap. Nanti kalau misalkan Siap. untuk rekaman materi bimbel itu nanti akan semua di-share di grup WhatsApp-nya. Jadi pasti akan aman jika teman-teman misalkan malamnya tidak dapat mengikuti Zoom, nanti untuk materi yang terlewatnya bisa dicek di grup. Pasti akan di-share maksimal H+1. Oke, siap. Makasih, Kak. Siap, terima kasih kembali.
Selamat malam, Kak. Ya, Kak. Halo. Saya sudah mengirimkan bukti transfer ya di WA. Oke, siap. Nanti akan masuki balas ya. Masuki sedang pendataan dulu, nanti akan masuki arsip, nanti akan masuki invite malam hari ini. Nanti kalau misalkan sudah di-invite, akan saya langsung kabari ya, Kak. Baik, saya juga udah daftar melalui link ya, Kak. Oke, siap. Nanti masuki cek juga datanya. Ya, terima kasih, Kak. Siap, terima kasih kembali. Jika teman-teman waktu pendataan sertifikat sudah hampir selesai, masuki kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman boleh melalui WA ya. Tapi kalau misalkan untuk link absensi, maksimal sampai pukul 21:05. Itu nanti sudah masuki tutup untuk end meeting for all untuk Zoom malam hari ini. Karena sudah terlalu malam, karena untuk Zoom-nya ini ada yang dari Indonesia Barat, Timur, dan Tengah. Jadi waktunya berbeda-beda, takutnya terlalu malam untuk yang di Indonesia Timur. Karena berbeda 2 jam.